Ada satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah kekristenan di mana seorang raja sujud kepada bawahannya atau sujud kepada rakyatnya. Kita tahu itu dalam kisah Daniel 2, di mana raja sujud kepada Daniel. Karena saat itu ada satu peristiwa yang terjadi dalam istana di mana Raja Nebukadnezar bermimpi, dan mimpinya ini menggelisahkan dia. Karena semua rakyat kerajaannya, orang-orang ahli jampi, ahli nujum, dan semua orang-orang bijaksana yang ada di kerajaan, tidak ada satupun yang bisa menjawab, memberitahukan mimpi dan arti daripada mimpi itu. Akhirnya semua ahli-ahli nujum, orang-orang bijaksana, ahli jampi, semua mau dibinasakan yang ada di dalam kerajaan itu. Akhirnya Daniel muncul dan dia minta waktu, dan Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan apa yang dimimpikan oleh raja itu kepada Daniel. Dan akhirnya Daniel menghadap raja. Waktu Daniel berhadapan dengan raja berkata kepada Daniel, apakah engkau sanggup memberikan mimpi dan pengertiannya? Datang Daniel berkata, tidak ada satu orang pun di muka bumi yang bisa memberitahukan mimpi dan pengertian Tuhan, mimpi Tuhanku, tetapi ada Allah di surga. Dan dia berkata begini. Dan jadi saat itu raja minta mimpinya diceritakan dan pengertiannya. Tetapi Daniel berkata, sebelum raja tidur, dan mimpinya dan pengertiannya. Jadi yang diminta raja ada 2, mimpi dan pengertiannya, tetapi Daniel menjawab sebelum tidur mimpinya dan pengertiannya. Dan Daniel berkata, sebelum Tuanku tidur, Tuanku memikirkan hal-hal yang akan datang. Akhirnya Tuanku bermimpi, yaitu patung yang besar, kepalanya terdiri dari emas tua, dada dan tangannya terdiri dari perak, perut dan pinggang terdiri dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya terdiri dari besi dan tanah liat. Satu patung, sehingga satu batu terungkit dari gunung menyentuh patung itu, dan patung itu runtuh seperti sekamtil angin tambah bekas. Tetapi waktu Daniel memberitahukan mimpi itu, saudara tahu apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar sujud kepada Daniel. Dan kita tahu saat itu raja yang berkuasa atas, saat itu kerajaan Nebukadnezar, Babel itu negara superpower, negara yang berkuasa, yang terbesar di muka bumi ini. Firman Tuhan berkata dari Ethiopia sampai India di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Dan saat itu Raja Nebukadnezar sujud kepada Daniel. Kita lihat Daniel 2 ayat 4-6. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban bau-bauan kepadanya. Saudara tahu, ini korban bau-bauan ini diberikan biasanya kepada nabi mereka, kepada dewa mereka. Makanya nama Daniel salah satunya Belsajar. Nama itu nama dewa mereka. Jadi dikatakan di sini di ayat 48, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dan saat itu posisi Daniel tertinggi. Karena kenapa? Raja sujud kepada dia, dan raja menganggap dia sebagai dewa. Bahkan makanya di Daniel 3, waktu Sadrak, Mesak dan Abednego menyembah patung, Daniel tidak ikut. Karena kenapa? Posisi Daniel saat itu tinggal di istana raja, dan raja sendiri sangat menghormati Daniel. Dan yang saya mau sampaikan kepada saudara, ini saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak masalah sedang melanda kehidupan kita, anak-anak Tuhan, bahkan seluruh bumi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya jawaban. Bahkan pandemi sedang melanda bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa, tidak ada jawaban. Dan saya tahu ini waktunya kita, anak-anak Tuhan,
kita gerejanya yang menjadi jawaban. Kita akan Tuhan berikan hikmat. Orang yang kita yang sungguh-sungguh kepada Dia, Tuhan akan berikan hikmat. Akhirnya kita akan menjadi jawaban. Saudara akan menjadi jawaban. Baik dalam keluarga saudara, baik di golongan saudara, baik di bangsa saudara, baik di bangsa-bangsa. Kita, ini waktunya, gereja, anak-anak Tuhan menjadi jawaban bagi bangsa ini. Itu yang saya sampaikan. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti Daniel, orang yang mengandalkan Tuhan, berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tahu, orang-orang yang selama ini terbiasa bergantung kepada Tuhan, ini waktunya Tuhan akan memakai saudara, memakai gerejanya untuk menjadi jawaban bagi bangsa ini, bagi bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Tuhan. Engkau layak disembah, Yesus layak disembah. Haleluya, haleluya. Amin.